Selamat pagi yang terhormat Ibu Putih Febriasari, PSE MSc, selaku dosen Manajemen Operasi 1. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS Manajemen Operasi. Dan soal nomor 1, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass contribution dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Soal yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass contribution dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Nomor 3, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offsourcing. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Nomor 4, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Soal nomor 1, konsep penyesuaian massal atau mass contribution dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan adalah karena konsep mass contribution dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah, individu maupun untuk pasar truk atau niche. Produksi efisiensi dari produk massal dan waktu produksi yang lebih cepat. Soal nomor 2, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass contribution dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Yang pertama adalah perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengkompromikan antara kuantitas dan diferensiasi. Dengan begitu perusahaan dapat menetapkan harga premium dan pada saat yang sama mereka memproduksi secara lebih efisien, memanfaatkan skala ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, perusahaan dapat menawarkan produk dengan cara yang lebih memuaskan. Mereka memperoleh informasi mengenai variasi referensi pelanggan dan menangkap selera masing-masing untuk menaikkan penawaran, dan dengan demikian mereka memiliki peluang untuk menawarkan pelanggan yang sangat personal, sehingga pada akhirnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, perusahaan dapat meminimalkan persediaan berlebihan. Mereka dapat mengadopsi just in time untuk menyesuaikan antara permintaan, produksi, dan persediaan. Itu memberitahu mereka secara tepat kapan dan berapa bahan baku baru harus mereka pesan. Selain itu mereka memiliki lebih sedikit barang yang belum selesai untuk disimpan atau mengurangi biaya overhead. Soal nomor 3, perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offsourcing adalah sebagai berikut. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Penyerahan sebagai pekerja itu dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Sedangkan offsourcing adalah strategi yang melibatkan pemindahan operasi manufaktur atau layanan pelanggan ke lokasi di luar negeri yang berbiaya lebih rendah. Dan perusahaan menetapkan kegiatan tersebut pada aktivitasnya adalah karena ini berbeda dengan pengalidayaan atau outsourcing, yang mana terjadi ketika perusahaan menegosiasikan kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan fungsi tertentu. Sebaiknya outsourcing adalah ketika perusahaan mengirim pekerja untuk dilakukan ke negara lain. Contoh outsourcing adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia
mengalihkan fasilitas produksinya ke Malaysia. Dan soal nomor 4 adalah dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbaik. Referensi logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan referensi logistik dalam rantai pasokan mereka. Referensi logistik sebagai proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian secara efisiensi atas aliran bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan informasi yang terkait, mulai dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau pembuangan produk atau barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Referensi logistik mengacu pada semua prosedur terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan. Secara keseluruhan, referensi logistik menggabungkan produk berjalan secara terbalik melalui rantai pasokan untuk mendapatkan nilai maksimum. Terima kasih.